Selamat malam buat kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kau berikan kami kesehatan, perlindungan, dan sukacita di masa-masa sulit kehidupan kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Hanyalah Engkau Tuhan yang menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Firman-Mu memberikan peneguhan bagi kami. Hari ini, malam ini, dalam kebaktian rumah tangga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau, kami semua sudah layak untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita malam ini di kebaktian rumah tangga tertulis dalam Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan,
maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka, sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebab aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika kita menghadapi kesulitan, bahkan ketika kita hidup menderita, seringkali kita bertanya, apakah Allah mendengar seruan minta tolong kita? Apakah Allah sudah meninggalkan hidup kita sehingga kita dibiarkan menderita saat ini? Apakah Allah tidak lagi mengasihi kita? Pertanyaan inilah yang akan menggerogoti, meracuni pikiran hati kita, sehingga ketika kita tidak bisa menjawabnya, maka kita akan terjerumus semakin dalam melakukan dosa. Ketahuilah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa mengasihi kita. Walaupun pada kenyataannya kita sering memberontak, kita sering menduakan, bahkan menomorduakan Allah dalam hidup kita. Kita tidak ubahnya sebagaimana orang Israel yang sering kali menduakan Allah dalam kehidupan mereka dengan cara menyembah Allah-Allah lain dalam kehidupannya. Sering kali menomorduakan Allah. Allah menjadi prioritas nomor 2, 3, 4, dan seterusnya dalam hidup mereka. Walaupun demikian bangsa Israel, walaupun demikian kita juga saat ini, Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap mengasihi bangsa Israel dengan menghantarkan mereka sampai ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang subur. Allah tetap berdiam bersama-sama dengan mereka. Sebagai perpanjangannya, tangannya adalah Musa. Lalu Musa digantikan oleh Yosua. Yosua lah yang menjadi penerus Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Hari ini, jikalau Tuhan mengizinkan penderitaan bahkan kesulitan menghinggapi hidup kita, ada maksud tersembunyi dari Allah. Bisa saja itu adalah pencobaan untuk menguji iman kita. Sebagaimana Ayub diuji oleh Allah melalui penderitaan.
Bisa saja juga itu berupa peringatan Allah kepada kita. Allah izinkan penderitaan, kesulitan dalam hidup kita adalah berupa peringatan kepada kita supaya kita mengingat Allah. Atau bahkan ketika Allah mengizinkan penderitaan, kesulitan dalam hidup kita, itu bisa saja hukuman. Hukuman atas keberdosaan kita. Maka Allah izinkan penderitaan, maka Allah izinkan kesulitan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita. Yang pertama adalah persiapkanlah penerusmu menjadi orang yang beriman. Persiapkanlah penerusmu menjadi orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa saat ini yang terpenting yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita ketika kita mati? Apa yang akan kita wariskan yang terpenting kepada anak-anak kita ketika kita mati? Banyak orang akan berkata, saya sudah mempersiapkan warisan harta yang berlimpah, tabungan, deposito dan sebagainya kepada anak-anak saya supaya anak-anak saya tidak susah kelak. Ada juga yang berkata, saya sudah mewarisi wibawa, pengaruh saya kepada anak-anak saya. Sehingga ketika saya mati, pengaruh saya, wibawa saya bisa menjadi perlindungan bagi anak-anak saya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat berharga, bahwa harusnya yang kita tinggalkan, yang kita wariskan kepada anak-anak kita yang utama dan terutama adalah iman. Sebagaimana Musa dalam firman Tuhan hari ini, ketika Tuhan katakan dia akan mati, Musa akan mati. Lalu Tuhan memerintahkan Musa mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya. Lalu Musa mewarisi iman percayanya kepada Allah kepada Yosua. Sehingga Yosua dalam menjalankan kepemimpinannya, dalam menjalankan kehidupannya, mewarisi iman dari Musa kepada Allah. Sehingga Yosua nantinya bersandar kepada Allah dalam kepemimpinannya. Perjumpaan Allah dengan Yosua dan Musa di bait Allah bukan hanya pendelegasian tugas, melainkan pewarisan iman percaya Musa kepada Yosua sebagai penerusnya. Coba kita bayangkan saat ini, bila kita mewariskan harta, apakah harta kita itu bisa menjamin kehidupan anak-anak kita lebih baik di hari yang akan datang? Bukankah harta yang kita akan wariskan tersebut bisa habis, bahkan bisa berdampak negatif kepada anak-anak kita? Tidak asing lagi saat ini kita dengar, kita ketahui berita
anak-anak bertengkar karena harta warisan, padahal kuburan orang tuanya masih basah. Bila kita mau warisi wibawa pengaruh kita kepada anak-anak kita, bukankah zaman ini berubah? Bukankah sikap orang-orang selama kita hidup orang-orang menghargai kita, lalu ketika kita mati mereka berubah? Wibawa pengaruh yang kita wariskan itu tidak bisa menjamin anak-anak kita menjadi anak-anak yang kehidupannya bahagia kelak. Warisan imanlah yang menjamin anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang siap juang, anak-anak yang mau berjuang. Dia tahan uji dalam setiap kesulitan, dalam setiap tantangan yang ada di hadapannya. Dia tidak akan mudah putus asa, sebab dia yakin kepada Allah. Oleh karena imannya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingatlah, anak-anak yang beriman tidak akan mempermalukan nama orang tuanya. Sekarang maupun ketika kita orang tuanya meninggal. Justru sebaliknya, anak-anak yang tidak beriman akan menjadi sumber kesusahan orang tuanya, akan mempermalukan nama orang tuanya kelak. Oleh karena itu, mari kita warisi anak-anak kita dengan iman. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah kejahatan kitalah yang menghambat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kejahatan kitalah yang menghambat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan tidak mendengar doaku? Mengapa Tuhan tidak mendengar seruan minta tolongku, permohonanku? Apakah Tuhan tidak hadir dalam hidupku? Inilah jeritan hati kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi penderitaan. Lalu kita dengan seenaknya mencari kambing hitam atas kesulitan kita tersebut. Sebagaimana bangsa Israel dalam firman Tuhan hari ini, ketika mereka menderita, ketika murka Allah menghinggapi mereka, mereka katakan, apakah Allah tidak lagi berdiam di tengah-tengah kita sehingga kita menderita? Ayat 17. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Kita harus sadari, bisa saja kesulitan dan penderitaan kita saat ini adalah hukuman Allah terhadap hidup kita, karena selama ini kita menomorduakan Allah.
bahkan menduakan Allah. Nomor satu dalam hidup kita adalah uang, atau bahkan pekerjaan kita. Sehingga waktu berdoa pun, waktu mengucap syukur pun, waktu memuji Tuhan pun tidak ada lagi waktu kita. Sehingga ketika kita menderita, ketika kita menghadapi kesulitan, Allah sejenak memalingkan wajahnya, menyembunyikan wajahnya atas seruan kita, atas permintaan tolong kita. Sebagaimana yang dikatakan pada ayat 17 itu, pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Mari introspeksi diri. Jadikan ini momen untuk berubah lebih baik ke masa depan. Ingatlah yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sisi lain, kesulitan penderitaan hidup kita bisa saja oleh karena sapaan, teguran Allah dalam hidup kita, supaya kita mengingat Allah. Dahulu hari-hari kita selalu terfokus kepada berkat itu, sehingga kita melupakan sumber berkat tersebut. Allah mengizinkan penderitaan, kesulitan dalam hidup kita, supaya kita mengingat sumber dari berkat dalam hidup kita. Mari merenung. Mari kita ingat hari-hari yang lalu. Ketika kita berada dalam zona aman kehidupan kita, ketika kita mencapai berbagai kesuksesan, berbagai pencapaian, seberapa banyak kita mengingat perbuatan Allah? Atau bahkan kita selalu mengingkari perbuatan Allah dalam hidup kita? Ketika hidup kita makmur dahulu, apakah kita mengingat Allah sumber dari kemakmuran itu? Jangan-jangan ketika kita semakin makmur, ketika kita semakin kaya, ketika kita semakin naik jabatan, naik pangkat, makin sukses, ternyata kita semakin lupa akan sumber segala berkat itu. Itulah yang dialami, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam ayat 20 sampai ayat 21. Dalam kemakmuran mereka, kelak akan melupakan Allah, akan menomorduakan Allah dengan menyembah beribadah kepada Allah-Allah lain. Mereka lupa bahwa Tuhan Allah lah yang memberkati mereka. Oleh karena itu, mari merenung
Apakah maksud Tuhan dalam setiap kesulitan hidup kita, dalam setiap penderitaan kita? Mari berubah, bertobat lebih baik, memohon ampun di hadapan Allah. Mari memohon. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dia mendengar. Kalaupun saat ini Tuhan membiarkan kita menderita, kalau Tuhan membiarkan kesulitan menghinggapi hidup kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama-sama kita. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Berdoalah, memohon kepadanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami mewarisi iman percaya kepada anak-anak kami, kepada generasi yang baru. Hanya oleh karena iman mereka menjadi pribadi yang siap juang, pribadi yang bisa menghadapi segala pencobaan tantangan, pribadi yang mensyukuri segala kehidupannya. Kami yakin Tuhan, oleh karena iman, dalam setiap perjuangan anak-anak kami dalam hari-harinya, baik dalam studinya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam mencapai cita-citanya, selalu mengandalkan Engkau. Allah Bapa kami, hari ini juga kami berdoa, ketika kami menghadapi kesulitan, pergumulan hidup saat ini, ajari kami Tuhan untuk berubah lebih baik. Ajari kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, selalu Kau hadir dalam hidup kami. Berkati setiap rumah tangga Tuhan. Berikan kedamaian, berikan sukacita, kesatu hatian antara suami istri, saling bahu-membahu dalam menghadapi kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Boleh anak-anak menjadi anak-anak penurut yang mau melakukan perintah orang tua. Kami juga memohon Tuhan, cepatlah berlalu kesulitan hidup kami, cepatlah berlalu penyakit yang menerpa negara kami ini, supaya kami boleh melanjutkan hidup kami sebagaimana biasanya, supaya kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus Tuhan, bersama teman-teman kami yang seiman. Engkaulah Tuhan yang berkarya, Engkaulah ya Tuhan yang bertindak dalam hidup kami. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Berikan penghiburan, pengharapan yang hidup, jikalau mereka saat ini sedang menghadapi suatu pergumulan Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.